Lelang apa? Lelang Dinego Bu, barang. iya lelang barang diajukan Bu, pengajuan. Dinego Bu, dinego. Iya, Ditetapkan dulu harganya baru dinego. betul. Jadi lelang tuh kadang mesti jasa konstruksi, kadang mesti konsultan, kontraktor pengawas, bisa juga barang. Sekarang itu, nah jadi pelelangan itu dapat didefinisikan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian prinsip-prinsipnya ada efisien, efektif, kemudian terbuka untuk bersaing, harus transparan, kemudian adil, tidak ada diskriminatif, perlakuannya sama dengan semua calon penyedia barang jasanya, lalu akuntabel atau harus mencapai sasaran yang baik fisik, keuangan, ataupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Kemudian ada macam-macamnya, ada pelelangan langsung, ada pelelangan terbatas. Kalau langsung itu semua penyedianya dapat memenuhi syarat apabila ikut dalam pelelangan. Kalau terbatas itu pesertanya tuh yang diizinkan itu hanya orang-orang yang diundang oleh pengguna jasanya. Metode pelelangan atau metode pemilihannya adalah tata cara pemilihan yang dapat mengikuti tahapan tertentu sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010. Ada banyak metode pemilihan kayak pelelangan umum, terbatas, sederhana, pelelangan cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, lalu sayembara atau kontes. Pelelangan umum itu adalah metode pemilihan yang untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua penyedianya yang memenuhi syarat. Semakin banyak jumlah penyedianya, maka dipilih metode pelelangan umum. Biasanya itu cocok untuk kondisi barang atau jasanya tuh dapat didefinisikan secara jelas speknya. Kemudian banyak suppliernya yang berkompetensi. Lalu biaya melakukan pelelangannya lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Kemudian harga menjadi faktor utama yang menentukan kriteria evaluasinya. Kemudian ada lagi pelelangan terbatas, yang mana metode pemilihannya itu jumlah penyedianya terbatas. Kemudian pekerjaannya itu kompleks, kayak teknologi tinggi, kemudian pekerjaan yang berisiko tinggi, atau yang memerlukan peralatan khusus, atau yang bernilai besar, biasanya di atas 100 miliar. Biasanya digunakan untuk bendungan, PLTU, MRT, lalu itu lebih fokus dan efisien karena hanya melibatkan beberapa penyedia yang benar-benar memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian meskipun kompleks, biasanya tetap memakai pelelangan umum kalau jasa lainnya, bukan pelelangan yang terbatas. Kemudian ada lagi pelelangan sederhana, itu biasanya untuk yang tidak kompleks atau paling tinggi itu 5 miliar nilainya. Biasanya pelelangan sederhana itu untuk pengadaan barang atau jasa, atau bisa juga untuk pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi. Pada prinsipnya yang menggunakan pelelangan umum tapi untuk paket yang bernilai kecil. Kemudian ada juga pelelangan cepat, yang mana itu penyedia barang dan jasanya tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis. Biasanya lelang ini sangat sederhana karena waktunya tuh kurang dari 3 hari dan tidak perlu ada sanggahan pertama dan sanggahan banding. Biasanya kompetensinya tuh hanya terkait dengan harga penawaran yang ditawarkan oleh penyedianya. Kemudian untuk menggunakan metode ini hanya dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi LPSE 4. Kemudian prosesnya lebih singkat dibandingkan pelelangan umum karena penyedia yang ikut itu sudah terdaftar dan sudah lulus verifikasi sistem. Kemudian evaluasinya hanya mencakup administrasi dan harga, kada sampai ke teknis.
Kemudian digunakan untuk pekerjaan berulang atau umum kayak ATK, bahan bangunan, atau pekerjaan rutin yang kada perlu spek yang rumit. Kemudian juga pemilihan langsung, yang mana itu pemilihan penyedianya untuk pekerjaan dengan nilai kecil, sederhana, dan kada kompleks, tanpa melalui pelelangan umum. Dengan sampai nilai konstruksinya itu 200 juta. Jadi biasanya pemilihan langsung itu nilainya kurang dari atau sama dengan 200 juta. Kemudian pekerjaannya sifatnya sederhana dengan risiko yang rendah, prosesnya cepat, tetap dilakukan negosiasi teknis dan harga. Ada juga penunjukan langsung. Kalau penunjukan langsung itu biasanya pemilihannya dengan cara menunjuk satu penyedia barang atau jasa. Prinsipnya itu terbuka dan bersaing, memang tidak menjadi alasan untuk penunjukan langsung. Kemudian kalau penunjukan langsung itu dilakukan apabila kondisinya darurat. Kemudian hanya ada satu penyedia yang mampu, kemudian kebutuhannya yang bersifat rahasia negara, lalu pekerjaan yang harus berkesinambungan. Jadi misalnya pekerjaan itu berulang dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi efisien apabila dilanjutkan oleh penyedia yang sama jua. Kemudian ada juga pengadaan langsung, yang mana pengadaan langsung itu tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung. Biasanya pengadaan langsung itu dengan cara membeli langsung kepada penyedia tanpa harus melalui proses pelelangan. Kemudian untuk menurut Perpres dapat dilakukan apabila barang atau jasa paling tinggi 200 juta, untuk konstruksi maksimal 200 juta, kalau jasa konstruksi itu maksimal di 100 juta. Pengadaan langsung itu dapat dilakukan apabila kebutuhan operasional, kemudian ada dengan teknologi sederhana yang mana penugasannya itu cukup atas teknologi dari barang atau jasa yang dibeli. Jadi kada perlu keahlian khusus. Kemudian resikonya kecil, lalu dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa usaha, perseroan atau badan usaha yang kecil. Ini adalah perbedaannya antara pengadaan langsung, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak? Aman, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Kemudian ada juga sayembara atau kontes. Biasanya itu yang melibatkan hasil kreativitas atau rancangan tertentu. Jadi ditentukan oleh penilaian dewan juri atau tim penilai. Kontes itu dilakukan untuk pengadaan barang yang tidak mempunyai harga pasar atau tidak dapat ditetapkan harga satuannya. Jadi untuk sayembara itu merupakan proses dari hasil gagasan, kreativitas, inovasi, atau budaya. Sayembara memiliki karakteristik merupakan proses dari gagasan original, kreativitas, kemudian tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Kemudian kalau kontes itu barang atau bendanya tidak mempunyai harga pasar dan tidak mempunyai harga pasar, artinya sangat subjektif. Contohnya adalah benda seni kayak lukisan, kemudian patung atau vas kayak gitu. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Kemudian untuk penentuan metode pemilihan penyedianya, adanya jumlah penyedia jasa, lalu nilai paketnya. Pada prinsipnya dengan pelelangan umum, tapi kalau pelelangan sederhana itu sama dengan atau kurang dari 5 miliar, kalau yang langsung sama dengan atau kurang dari 200 juta. Adanya keadaan tertentu atau barang khusus, lalu adanya ketersediaan dari harga pasar. Kemudian ada juga seleksi umum, yang mana itu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, bukan konstruksi, yang mana itu dilakukan secara terbuka dan umum kepada masyarakat luas.
Biasanya digunakan untuk, perencana, pengawas, konsultan manajemen, kemudian, semua penyedia yang memenuhi syarat boleh ikut, nilai paketnya di atas 100 juta. Kemudian, pekerjaannya tergolong kompleks, ada tahapan administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi. Kemudian pemenangan ditetapkan berdasarkan evaluasi dari, kualitas, biaya, dan, harga terendah. Kemudian ada juga seleksi seleksi sederhana yang mana, khusus jasa konsultansi, nilai paketnya sampai 100 juta atau maksimal 100 juta, pekerjaannya tidak kompleks, lingkupnya terbatas, prosesnya lebih cepat, evaluasinya tapi tetap memperhatikan kualitas, biaya, tapi lebih ringkas. Kemudian juga seleksi cepat, yang mana itu dilakukan secara elektronik melalui APS, atau Sikap, yang mana penyedianya itu sudah ada dalam database dan lulus dari verifikasi LPSE atau Sikap. Ciri-ciri utamanya, untuk jasa konsultasi, pesertanya tidak perlu menyerahkan banyak dokumen, kemudian evaluasinya mencukup administrasi dan harga karena aspek teknisnya sudah tervalidasi sebelumnya. Lalu cocok untuk pekerjaan yang berulang, standar, dan tidak kompleks. Ini adalah perbedaannya seleksi umum, seleksi sederhana, dan seleksi cepat. Kemudian, ini adalah metode pemilihan penyedia, dokumen dan jaminan, ada surat jaminan, yaitu adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank, perusahaan penjamin, asuransi, atau lembaga keuangan khusus, yang mana itu berfungsi untuk pengendalian dan, mengurangi resiko kegagalan dalam pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai pemeliharaan pekerjaan. Apabila penyedianya tidak memenuhi kewajiban, maka jaminannya akan dicairkan oleh pihak penjamin, dapat berupa garansi bank atau surety bond. Kemudian di jaminan penawaran yang mana untuk berlakunya hanya untuk pekerjaan konstruksi, tidak berlaku pada jasa konsultansi. Bentuknya ada bank garansi atau surety bond, biasanya diterbitkan oleh bank, perusahaan penjamin, asuransi, atau lembaga keuangan khusus yang terdaftar atau berizin oleh OJK. Biasanya, wajib ada apabila nilai HPS-nya lebih dari 10 miliar. Apabila tidak, maka besarannya 1-3% dari total HPS. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, 1-3% dari pagu anggaran. Pengembalian jaminan penawarannya setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk penandatanganan kontrak. Jadi, pencairan jaminan penawaran itu dilakukan apabila, tidak melaksanakan tanda tangan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, salah hitung volume, atau mengundurkan diri setelah menerima SPPBC. Kemudian di jaminan sanggah banding, itu adalah jaminan yang diberikan oleh peserta tender ketika mengajukan sanggah banding atas hasil pemilihan dari penyedia. Tujuannya untuk menjamin kesungguhan peserta dalam mengajukan sanggah banding dan untuk menghindari sanggah banding yang tidak berdasarkan atau hanya untuk, menghambat proses dari tender. Jadi itu hanya berlaku untuk proyek konstruksi. Kemudian ada jaminan pelaksanaan, yang mana itu, jaminan yang diberikan oleh penyedia kepada pengguna anggaran atau PPK sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan untuk melaksanakan kontrak. Jaminan pelaksanaan itu diwajibkan untuk kontrak pengadaan barang, konstruksi, atau yang lainnya dengan nilai di atas 200 juta. Kemudian, untuk nilai penawaran yang terkoreksi 80-100% dari nilai HPS, jaminan pelaksanaannya sebesar 5% dari kontrak. Kalau, nilai penawarannya itu 80% di bawah HPS, maka jaminannya itu 5% dari nilai total HPS. Jaminan ini berlaku sampai serah terima pekerjaan atau selesainya pekerjaan dan dapat dicairkan apabila penyedia gagal melaksanakan dari kontrak.
Jika penyedia terlambat namun masih dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan tambahan melalui adendum untuk perpanjangan waktu atau denda keterlambatan atau perpanjangan dari jaminan. Bahkan bisa melewati tahun anggaran. Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan oleh penyedia kepada pengguna anggaran atau PPK sebagai syarat untuk menerima pembayaran uang muka dari pemerintah. Misalnya bentuk bank atau jaminan lainnya. Jaminan itu untuk menjamin bahwa uang muka yang diterima itu benar-benar digunakan untuk pelaksanaan kontrak, bukan untuk kepentingan lain. Kemudian untuk melindungi pemerintah apabila penyedianya gagal melaksanakan pekerjaan setelah menerima uang muka. Besarnya sama dengan nilai uang muka atau 20% sampai 30% dari kontrak. Kemudian di jaminan pemeliharaan yang mana itu untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan biasanya terkait dengan adanya uang retensi, ditahan 5% dari nilai kontrak, dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Jaminan ini diberikan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai, dapat dicairkan apabila penyedianya tidak melakukan kewajiban selama masa pemeliharaan. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bulanan atau termin sesuai progres setelah dikurangi angsuran muka, retensi 5% dan denda. Ini adalah prosedur untuk penerbitan pencairan bank. Kemudian ada tahap pelelangan proyek. Yang pertama, tahap pengumuman. Pengumuman itu adalah tahapan awal untuk menemukan kontraktor yang akan mengerjakan proyek. Pertama itu publikasi dulu informasi proyeknya, lalu menentukan kriteria dari kontraktor yang memiliki pengalaman, kualifikasi, dan kemampuan yang sesuai dengan syarat yang diajukan, lalu menentukan jadwal pelelangan. Ada tanggal pengambilan dokumen, batas waktu penawaran, atau pembukaan dari penawaran tersebut. Lalu tahapan 2 itu pengambilan dokumen lelang. Biasanya pembelian dokumen lelang. Kontraktor yang berminat perlu membeli dokumen lelang untuk mendapatkan informasi detail tentang proyek. Biasanya dokumennya itu berisi tentang syarat-syarat, spek-tek, lalu jadwal pelaksanaan dari proyeknya. Lalu pembayaran biaya dokumen lelang dan verifikasi dari dokumen lelang. Setelah mendapatkan dokumennya, kontraktor harus memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumennya. Dokumen lelang yang lengkap dan jelas akan membantu kontraktor dalam mempersiapkan penawaran. Lalu tahap 3 ada pemberian penjelasan atau unwizing, yang mana itu permintaan klarifikasi. Jadi kontraktor itu dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi mengenai dokumen lelangnya kepada panitia lelang. Panitia lelangnya akan memberikan jawaban atau penjelasan melalui surat atau pertemuan. Kemudian ada juga penyampaian informasi tambahan apabila ada informasi tambahan atau perubahan pada dokumen lelang yang sudah tayang. Kemudian pemberitahuan perubahan, panitia lelang dapat mengumumkan perubahan jadwal atau persyaratan lelang melalui surat atau website resmi. Kemudian tahap 4, penyiapan penawaran. Jadi kontraktor itu menyiapkan dokumen penawaran yang lengkap dan detail, lalu dikirimkan dokumennya ke panitia lelang. Lalu panitia lelang memverifikasi dokumen penawaran untuk memastikan kelengkapan dan keasliannya. Dalam tahap ini, kontraktor memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan keseriusan dalam mengikuti proses lelang. Penawaran itu harus kompetitif dan realistis, mempertimbangkan biaya, jadwal, dan kualitas dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada pembukaan penawaran. Setelah batas waktu penawaran berakhir, maka pembukaan penawaran. Pada tahap ini, semua penawaran yang diterima dibuka secara publik, biasanya dilakukan di hadapan para peserta lelang. Jadi, semua peserta lelang itu dapat melihat semua penawaran yang dilakukan oleh peserta lainnya.
Kemudian ada evaluasi penawaran. Jadi tim evaluasi menilai kemampuan kontraktor berdasarkan pengalaman, kualifikasi, dan rencana pelaksanaan yang akan diajukan. Lalu pertimbangan penawaran harga secara hati-hati, memastikan bahwa harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan standar pagu. Lalu dokumen administratif dicek dan diperiksa kelengkapannya. Lalu penawaran dievaluasi berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. Penawaran terbaik akan mendapatkan peringkat yang tertinggi. Lalu ada klarifikasi, yang mana itu pihak pemberi kerja dapat mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi penawaran yang diajukan oleh kontraktor. Biasanya kontraktor itu harus menjawab dan memberikan jawaban yang jelas dan meyakinkan. Lalu negosiasi, yang mana kedua belah pihak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga dan waktu penyelesaian proyek dan syarat-syarat lainnya. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka tanda tangan berita acara persetujuan yang berisi kesepakatan. Lalu penetapan pemenang, yang mana ada evaluasi akhir dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu pertimbangan faktor-faktor seperti harga, pengalaman, dan kualifikasi, dan keputusan oleh panitia memutuskan siapa yang pemenang lelang. Setelah evaluasi dan pertimbangan menyeluruh, biasanya panitia itu memutuskan pemenang lelang diambil berdasarkan hasil penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh semua peserta lelang. Proses penetapan itu biasanya dilalui dengan rapat internal yang dihadiri oleh semua anggota dan pihak terkait lainnya. Kemudian pengumuman pemenang, ada pengumuman resmi. Panitia lelang mengumumkan secara resmi, biasanya dilakukan oleh website atau surat resmi. Lalu penetapan pemenang lelang itu ditentukan berdasarkan penilaian dan skor tertinggi dari evaluasi penilaian. Lalu persiapan kontrak, setelah pemenang ditentukan dan diumumkan, pihak pemenang dan pemilik proyek mulai mempersiapkan kontrak yang akan ditandatangani. Lalu ada masa sanggah. Masa sanggah ini apabila ada kontraktor atau kontestan yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah. Lalu panitia lelang itu memverifikasi dan menganalisis sanggahan tadi. Lalu panitia lelang memutuskan apakah akan menerima atau menolak dari sanggahan. Kemudian pengumuman hasil dari verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh panitia lelang. Masa sanggah itu merupakan tahapan penting dalam lelang. Pihak kontraktor atau kontestan yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan, kemudian panitia lelangnya akan memverifikasi. Lalu ada tahap penandatanganan kontrak dengan perusahaan kontraktor yang dianggap sebagai pemenang lelang. Jadi yang pertama itu melakukan pemeriksaan dan memahami isi kontrak. Lalu yang kedua, perwakilan kedua belah pihaknya datang untuk penandatanganan kontrak, lalu kontraknya dilegalisasi dan disahkan oleh notaris, lalu salinan kontraknya tadi diberikan kepada masing-masing pihak. Yang mana kontrak tadi merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan proyek. Kemudian ada penyerahan jaminan pelaksanaan, yang mana itu tujuannya untuk menjamin pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak. Kemudian memastikan kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi kewajibannya. Lalu bentuk jaminannya ada jaminan bank, yang mana dikeluarkan oleh bank atau atas permintaan dari kontraktor. Besarnya itu ditentukan dalam kontrak. Kemudian ada proses penyerahan jaminan pelaksanaan kepada pemilik proyek. Lalu ada penyerahan lokasi proyek. Pertama, kontraktor itu memeriksa kondisi lokasi proyek yang sesuai dengan dokumen lelang. Kemudian pemilik proyek itu menyerahkan dokumen-dokumen penting seperti peta lokasi, batas lahan, atau apabila ada izin-izin maka dokumennya diserahkan.
Kemudian penyerahan lokasi tersebut dilakukan secara formal dengan penandatanganan berita acara penyerahan atas pemilik proyek dan kontraktor. Lalu setelah dilakukan penyerahan lokasi, maka kontraktor melaksanakan mobilisasi peralatan dan tenaga kerja. Kemudian penempatan tenaga kerja, pengadaan material, dan persiapan lokasi seperti pembersihan dan penataan lahan proyeknya, yang mana itu untuk memastikan kelancaran dari pekerjaan. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang mana itu untuk memastikan kesiapan alat, material, tenaga kerja, lalu menjalankan pekerjaan sesuai dengan rencana dan spesifikasi. Kemudian ada pengawasan, itu untuk pemantauan kualitas dan progres pekerjaan. Lalu ada dokumentasi yang mana itu merekam semua aktivitas pekerjaan dan hasil dari proyek. Tahap pelaksanaan itu adalah tahap yang sangat penting, di mana itu adalah tahap rencana dan desain diwujudkan menjadi kenyataan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara semua pihak, termasuk pihak kontraktor, konsultan, serta pemilik proyek. Kemudian ada tahap pengawasan dan pengendalian, yang mana itu dilakukan pemantauan pekerjaan, lalu evaluasi yang dilakukan kontraktor, meliputi kualitas, kepatuhan terhadap jadwal, lalu penggunaan sumber daya. Kemudian ada pengendalian risiko, yang mana itu meminimalisir risiko-risiko yang dapat muncul selama pelaksanaan proyek. Lalu pengawasan kualitas yang telah ditentukan dalam kontrak. Lalu ada dokumentasi yang mana itu pengawasan dan pengendalian harus didokumentasikan dengan lengkap, termasuk laporan progres, catatan evaluasi, dan data risiko. Lalu ada serah terima pekerjaan yang mana ini dilaksanakan apabila proyeknya telah selesai dilaksanakan. Yang mana dokumen itu harus lengkap, akurat, lalu kontraktor menyerahkan seluruh dokumen pekerjaan kepada owner. Lalu owner memeriksa kelengkapan kualitas pekerjaan berdasarkan spesifikasi dalam kontrak. Apabila terdapat kekurangan, maka akan dibahas untuk perbaikan. Lalu apabila sudah disetujui, maka dilaksanakanlah dokumen serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mana itu menandakan berakhirnya kewajiban kontraktor dan dimulainya masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan itu adalah periode waktu setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, yang mana kontraktor itu masih bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi di proyek. Tujuannya untuk menjamin kualitas proyek dan kepuasan dari owner, lalu ditentukan dalam kontrak, biasanya 6 bulan sampai setahun. Lalu pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan owner. Kontraktor bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ada pada saat masa pemeliharaan. Lalu tahap pembayaran, yang mana kontraktor mengajukan tagihan kepada owner, kemudian owner memverifikasi, lalu owner melakukan pembayaran kepada kontraktor. Sekian dan terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nabel, Bu. Nabel angkat tangan. Apa, Nabil? Ada yang ditanyakan? Itu Bu, Nabel, Bu. Izin bertanya aja, Bu. Bu. Pun. Apa? Nabel betapun di mic dibacakan Dino ya, Bu. Iya. Bu, jar Nabil, apa yang membuat di pelelangan itu bisa terhambat, Ibu? Dan yang membuat kesepakatan lelang itu lama bahkan bisa dibatalkan, Ibu? Jadi yang pertama, kenapa lelang itu bisa dibatalkan? Lelang itu bisa dibatalkan apabila tidak ada
penyedia jasa yang melakukan penawaran. Kemudian bisa juga apabila penyedia jasa yang ikut berpartisipasi itu tidak ada yang memenuhi syarat dan spesifikasi yang diinginkan oleh owner, itu bisa dibatalkan. Kemudian apa yang bisa menyebabkan lama? Lama itu bisa juga yang pertama dari pihak lelang itu bisa lama memverifikasi pihak penyedia jasanya. Kemudian bisa juga kenapa lama itu apabila nih sudah ditentukan pemenangnya, tapi ada beberapa kontestan yang melakukan masa sanggah karena mungkin merasa dirugikan atau merasa padahal yang penawaran dilakukannya itu sudah sesuai, tetapi kenapa tidak dinyatakan sebagai pemenang. Itu bisa menyebabkan lama proses pelelangannya. Dan biasanya ada beberapa kejadian kasus yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi dilakukan proses lelang nih, tapi tidak ada yang menawar kontraktor atau konsultannya. Maka tahap pelelangannya itu tidak ada pemenang dan tidak bisa dilakukan evaluasi dan verifikasi, kayak gitu. Ada lagi? Paham, Nabil? Paham Bu, makasih informasinya kata Nabil. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang belum absen loh. Ajay ada. Masih belum ada. Adan ada. Pram Adan mana Adan? Adan mana Adan? Tadi mau telepon gue. Adan ada. Adan ada. Kada menjawab kak Pram Adannya. Dan Ada Bu. Adan ada. Ajay bang. Ada kah? Kada ada. Oke, berarti Ajay aja yang kada ada. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum ibu tutup kelasnya. Cukup.